Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farak Maliarus dengan NIM 19050974011 akan menjelaskan sedikit mengenai WiFi Lab dengan WLC. Kemudian adapun tujuan kita untuk mempelajari WiFi Lab dengan WLC sendiri adalah yang pertama untuk memahami fungsi WLC, kemudian yang kedua mensimulasikan WiFi dengan WLC. Kemudian terdapat penjelasan mengenai yang pertama access point, yaitu perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk terhubung satu sama lain, sama seperti hub atau switch yang menghubungkan beberapa perangkat bersama dalam satu atau beberapa jaringan LAN kabel. Access point juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama-sama dalam satu atau beberapa jaringan wireless. Nah, untuk berdasarkan fungsinya, access point terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama access point standalone, yang kedua access point multifunction, kemudian yang ketiga ada access point controller. Nah, untuk secara detailnya, yang pertama adalah access point standalone, yaitu yang menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hub di jaringan kabel. Ini menyediakan konektivitas antara perangkat wireless yang berbeda. Ia menerima frame dari perangkat yang terhubung berdasarkan alamat MAC address-nya, kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan. Baik jaringan kabel maupun jaringan wireless menggunakan standar jaringan yang berbeda. Jaringan berkabel menggunakan standar Ethernet, sedangkan wireless menggunakan standar IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Access point mendukung kedua standar tersebut. Berdasarkan perangkat tujuan, maka access point akan mengubah frame yang diterima sebelum meneruskannya. Misalnya, jika frame yang diformat dengan standar Wi-Fi dan memiliki alamat tujuan yang menggunakan standar Ethernet, maka access point akan memformat frame dengan standar Ethernet sebelum meneruskannya ke tujuan. Nah, access point menggunakan sinyal radio untuk konektivitas. Perangkat apapun yang berada dalam jangkauan sinyalnya dapat terhubung dengannya. Fitur ini membuatnya lebih fleksibel tetapi kurang aman dibandingkan dengan switch Ethernet biasa. Next, yang kedua, access point multifunction adalah kombinasi dari dua atau lebih perangkat. Nah, di dalam kombinasi ini, perangkat atau perangkat tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Nah, router wireless yang digunakan ISP untuk menyediakan koneksi internet adalah contoh sempurna dari access point multifungsi. Ini terdiri dari 3 perangkat, yaitu access point, switch Ethernet biasa, kemudian router. Kemudian yang ketiga, access point controller, yaitu berfungsi sebagai client wireless LAN controller atau WLC. Secara teknis, access point controller dikenal sebagai lightweight access pin, LWAP. Nah, LWAP tidak mengambil keputusan penerusan apapun. Setelah menerima frame dari perangkat yang terhubung, alih-alih meneruskannya ke perangkat tujuan, ia meneruskan frame itu ke WLC. WLC berdasarkan konfigurasi keamanan membuat keputusan apakah frame yang diterima harus diteruskan atau dibuang. Nah, jika frame perlu diteruskan, maka frame tersebut akan dikirimkan ke LWAP tersebut kemana perangkat tujuan terhubung. Kemudian LWAP sendiri mengirimkan frame ini ke perangkat tujuan.
Nah, untuk pengaturan WLC LWAP ini biasanya digunakan di perusahaan atau enterprise untuk menjangkau satu jaringan wireless di wilayah geografi yang luas. Karena pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi area kantor, kampus, atau gedung dan tetap terhubung ke jaringan. Nah, terdapat poin-poin penting yang perlu diingat, yaitu yang pertama ada access point menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama dalam satu jaringan wireless. Kedua, access point mendukung kedua jenis standar, yaitu Ethernet dan Wi-Fi. Ketiga, access point menggunakan sinyal radio untuk menyediakan konektivitas. Keempat, berdasarkan fungsinya, access point dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu standalone, multifunction, dan controller. Yang kelima, access point standalone berfungsi di jaringan wireless persis seperti switch yang berfungsi di jaringan kabel. Kemudian yang keenam, untuk mengontrol akses yang tidak sah, access point menggunakan otorisasi. Ketujuh, untuk memperluas area jangkauan, beberapa access point digunakan bersama di bawah pengontrolan wireless atau WLC. Kedelapan, access point yang bekerja di bawah WLC dikenal sebagai LWAP atau Lightweight Access Point. Kesembilan, dalam penyiapan WLC LWAP, WLC mengontrol dan mengelola semua LWAP. Kemudian terakhir ada LWAP berfungsi sebagai jembatan antara WLC dan perangkat akhir. Selanjutnya, penjelasan sedikit mengenai Cisco Wireless Controller atau WLC adalah solusi Cisco untuk mengkonfigurasi secara terpusat mengelola jaringan wireless perusahaan terlepas dari jumlah access point yang digunakan dan lokasinya. Cisco WLC adalah perangkat untuk memanage suatu lab atau lightweight access point. Lab adalah access point yang memang didesain standalone alias membutuhkan controller untuk mengkonfigurasinya. Jadi lab akan mendownload konfigurasi WLC seperti SSID, jenis autentikasinya, VLAN ID, dan lain-lain. Kemudian terdapat fitur-fiturnya. Yang pertama ada deteksi dan penghindaran interferensi. Daya RF dan kanal yang ditugaskan akan disesuaikan dengan yang direncanakan. Kemudian yang kedua ada load balancing, yaitu pengaturan secara default di disable. Kecepatan tertinggi load balancing dapat digunakan untuk menghubungkan pengguna ke beberapa access point untuk tingkat cakupan dan data yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, deteksi koreksi coverage hole, yaitu bagian dari pengaturan RF adalah menangani tingkat daya atau power level. Nah, power dapat ditingkatkan untuk melingkupi lubang-lubang atau menguranginya untuk melindungi terhadap sel yang tumpang tindih. Nah, selanjutnya kita menuju ke simulasi WiFi lab dengan WLC sesuai yang terdapat pada tujuan pembahasan kali ini di poin 2. Untuk percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 3 WiFi lab atau lightweight access point yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Kemudian untuk WLC, gateway, SSID sudah tertera di samping ini. DHCP poolnya sebanyak 10 user. Kemudian untuk langkah yang pertama kita membuat skema jaringan seperti ini. Terdapat device WLC, 1 WLC, 1 switch, kemudian 3 lab dan
3 tablet sebagai kliennya. Kemudian untuk yang pertama, setting WLC terlebih dahulu secara statis. Kita buka di WLC, kemudian kita klik config di manajemen. Nah, untuk IP address-nya sudah tertera di sebelah sini ya, 192.168.1.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya ada 1.1. Oke, next. Kemudian kita mengaktifkan DHCP service di WLC. Jadi kita tetap berada di config, lalu pindah ke DHCP. Untuk yang DHCP ini kita memasukkan full name-nya full WLC, kemudian gateway-nya sama yang tertera di samping kiri 1.1. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.1.10, maximum number of users 50, TFTP servernya 0000, kemudian WLC address-nya 1.2. Kemudian setelah input jangan lupa klik save, kemudian akan tersimpan seperti ini. Dan jangan lupa untuk DHCP diklik on. Kemudian next, kita merename masing-masing lab secara berturut-turut. Di WLC kita sudah setting, kemudian kita berlanjut ke labnya. Untuk lab pertama yaitu kita mengganti display name-nya. Display name-nya ada LT1 atau lantai 1. Ini untuk lab 1 kita beri nama LT1. Kemudian untuk IP-nya sudah secara DHCP karena DHCP ini sudah didapatkan dari WLC, karena WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Jadi kita untuk IP-nya gateway kita mengaktifkan DHCP, lalu akan muncul untuk IP. Kemudian next, kita melakukan langkah yang seperti ini, kita ulang ke lab 1, 2 maupun 3. Caranya sama semua. Kita ganti namanya, kemudian gateway dan DNS server. Nah, di sini lab 3, jadi kita tulis LT3. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya create new SSID secara berturut-turut. Jadi kita untuk setting SSID-nya di WLC. Kita klik wireless LAN. Nah, jangan lupa untuk memasukkan LT1, LT2, LT3. Kita sebelumnya klik new terlebih dahulu. Nah, setelah klik new, kita memasukkan LT1, AP1, kemudian autentikasinya disable dan central controlnya local switching, local authentication. Dan jangan lupa klik save. Kita mengulang cara seperti ini 3 kali, karena untuk labnya ada 3. Jadi setelah lab pertama ini kan kita tulis AP1, kemudian kita klik save,
kemudian kita klik new lagi. Nah, kita klik new lagi itu nanti tampilannya tabel-tabelnya tuh kosong. Jadi kita masukkan ulang. Untuk yang LT2 otomatis kita masukkan name-nya LT2 AP2. Untuk VLAN-nya VLAN autentikasi, kemudian central control sama seperti sebelumnya. Jadi yang diubah hanya name sama SSID. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita save terlebih dahulu. Setelah di save, kita klik new. Lalu untuk LT3, namanya LT3, SSID-nya AP3, VLAN 0, autentikasi disable, kemudian local switching, local authentication. Kemudian kita klik save. Oke. Sudah selesai kita untuk create new SSID-nya. Kemudian next kita setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN dengan WLC dengan access point. Setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan akses point yang terhubung sesuai dengan lantai akses point terpasang. Jadi untuk langkah ini kita masih di WLC ya, kita buka di WLC, config, kemudian AP groups. Nah, AP groups ini caranya sama seperti tadi. Untuk yang pertama kita setting untuk lab 1. Jadi namanya kita tulis LT1, namanya LT1, kemudian yang kita centang adalah yang LT1 saja, LT2 dan LT3 tidak usah. Kemudian yang bawah juga yang kita centang hanya LT1. Nah, sebelum kita menginput ini semua, jangan lupa klik new terlebih dahulu. Setelah klik new, baru kita tulis LT1, kita centang di LT1, kita centang di LT1. Kemudian klik save. Setelah klik save, kemudian kita kembali lagi. Klik new, kemudian name-nya LT2, kemudian kita centang yang LT2, yang LT1, LT3 tidak usah, yang bawah pun seperti itu, kita centang hanya LT2 saja. Kemudian kita klik save. Setelah klik save, kita beralih ke new lagi. Yang terakhir ada LT3, name-nya LT3, yang kita centang LT3 saja. Kemudian yang bawah juga LT3 saja. Kemudian klik save. Setelah selesai untuk setting AP groups-nya, kemudian yang terakhir ada setting SSID di tablet client sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan, dan amati koneksi tablet selanjutnya. Nah, untuk setting SSID ini, pertama kita buka di tabletnya terlebih dahulu. Kita ke config, lalu wireless 0. Nah, untuk di tablet ini kita hanya memasukkan SSID-nya saja. Apabila tablet 1, maka kita memasukkan SSID-nya AP1. Kemudian autentikasinya disable. Nah, untuk IP-nya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan DHCP. Tadi kan sebelumnya DHCP belum muncul IP address sama subnet masknya. Jadi klik status dulu,
lalu klik DHCP, kita tunggu beberapa detik, lalu akan muncul IP-nya. Karena dari WLC sudah men-setting untuk DHCP server. Kemudian ulangi langkah seperti ini di tablet 2 dan 3. Untuk tablet 2 kita hanya autentikasi dan IP sama, caranya sama seperti sebelumnya. SSID hanya diganti nama AP2 karena tablet 2. Kemudian ketiga, tablet 3 kita ganti SSID menjadi AP3. Oke, sudah selesai. IP juga sudah clear. Kemudian kita tes koneksi antar tablet. Desktop command prompt. Kemudian ping. Ini ping ke tablet 1, yaitu IP-nya 192.168.1.17. Nah, sudah berhasil terkoneksi. Kemudian next, kita ping ke tablet 2. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian kita coba di PC 2. Kita ping ke tablet 1. Nah, seperti ini berhasil terhubung. Next, kita coba di tablet 3. Nah, berhasil. Jadi untuk konfigurasi WiFi Lab menggunakan WLC sudah clear dan sudah terkoneksi. Sekian penjelasan sedikit dari saya mengenai WiFi Lab dengan WLC. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.